Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Al-Fakhir Buya Helmi senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah berikan keberkahan kepada kita pada saat menjalankan segala aktivitas kegiatan sehari-hari, Allah mudahkan segala urusannya. Allah lancarkan segala rizkinya dan perluas, dan Allah jaga kesehatan dan perlindungan terhadap sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dalam konten kali ini Al-Fakhir Buya Helmi membahas ada 2 surat, di mana surat itu jika sahabat-sahabat Buya Helmi mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, apakah kesulitan ekonomi, kesusahan ekonomi, maupun masalah-masalah pekerjaan, atau masalah apapun sulit, susah dipecahkan, sehingga akal pikiran kita tidak bisa untuk memecahkan suatu persoalan, masalah, ujian tersebut, maka di 2 surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, memberikan hadiah dari Allah untuk Anda sekalian dalam mengalami kesulitan tersebut. 2 surat itu surat apa? Simak kontennya sampai habis agar kita tidak gagal paham, sehingga kita mendapat ilmu yang manfaat dari konten kali ini. Tapi Al-Fakhir Buya Helmi memohon keikhlasan sahabat-sahabat Buya Helmi yang belum subscribe untuk memberikan motivasi agar algoritma channel YouTube ini, yaitu Buya Helmi, berkembang di algoritma YouTube, sehingga sahabat-sahabat Buya Helmi dapat menyaksikan terus channel amalan Buya Helmi. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. 2 surat ini, di mana dalam kandungan ayat firman Allah di 2 surat ini mengandung bimbingan, petunjuk, arahan dari Allah langsung untuk orang-orang atau hamba-hamba yang mengalami kesulitan, agar dia mendapat ridho Allah dan keluar dari kesulitan itu, bahkan dia berjaya setelah mengalami kesulitan yang menimpa diri Anda sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. Dalam surat ini jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk yang sangat jelas. Surat apakah itu? Yaitu surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah. 2 surat inilah Allah berikan arahan, Allah berikan jalan bagi siapa-siapa hamba-hamba Allah yang mengalami kesulitan, sehingga dengan kesulitan itu, sehingga dengan jalan itu, sehingga dengan membaca Al-Quran surat Ad-Duha, surat Al-Insyirah, maka hidupnya akan tenang dan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan keluar. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dalam surat Ad-Duha jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wad-duha, Allah bersumpah pada saat itu
Wadduha, hai Muhammad, demi kenikmatan-kenikmatan pada saat duha. Wadduha. Kalau waktu duha mungkin sahabat-sahabat Buya Helmi ada yang belum mengetahui. Waktu duha tatkala matahari menyinari dengan lembut, atau juga 1,5 jam setelah waktu sholat subuh. Waktu subuh 1,5 jam itulah sudah masuk waktu duha. Jadi di pagi hari Allah Subhanahu wa taala bersumpah, walaili idza saja. Dan begitu juga Allah bersumpah, ya, demi waktu malam apabila telah sunyi. Sahabat Buya Helmi, kenapa demikian sampai pagi pada saat terang dan waktu malam pada saat sunyi? Karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lampu, tidak ada penyinar, hanya diterangi oleh sinarnya bulan. Begitu gelap gulitanya, sehingga disitulah kita ambil suatu intisari dari sumpah Allah Subhanahu wa taala. Apa sumpah Allah dalam surat Ad-Duha itu? Ma wadda'aka rabbuka wa ma khala. Itu firman Allah. Hai Muhammad, ya, tidak, Tuhanmu Allah tidak akan meninggalkan dan tidak pula membencimu. Allah nggak meninggalkan kita. Kamu sedang kesulitan, kamu lagi menghadapi suatu masalah, apakah masalah ekonomi, masalah apapun, Allah tidak membencimu dan Allah tidak meninggalkanmu, wahai hamba-hamba Allah. Itu petunjuk Allah dalam surat Ad-Duha. Jadi jangan ngeluh, jangan berkata mada aradallah bihada masalah. Ya Allah, kenapa engkau timpahkan segala masalah ini kepada diriku? Kenapa engkau timpahkan kepada hambamu ini? Kenapa orang-orang yang selalu tidak taat kepada engkau, menjalankan suatu kemaksiatan, justru Allah memberikan kemakmuran, tapi hambamu ini yang beriman kepada engkau tidak menolong hambamu. Jangan berkata demikian, karena Allah sudah berjanji pada saat duha dan pada saat malam, ma wadda'aka rabbuka wa ma khala. Allah, wahai Muhammad, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan membencimu. Jadi orang yang terkena musibah, ujian, masalah-masalah banyak, Allah bukan membenci kita. Allah juga bukan meninggalkan kita. Apa faktor utamanya? Faktor utamanya adalah kerjakan perintah Allah. Makin terus mendekatkan diri kepada Allah. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik darimu yang permulaan di dunia, yang kesenangan di dunia. Itu janji Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Inilah petunjuk Allah dari surat Ad-Duha. Makanya Allah tanya kepada kita, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh kelak di akhirat nanti Tuhanmu pasti akan memberikan karunia kepadamu sehingga engkau redho. Yang pertama, dalam dua surat ini, surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah, Allah memberikan ketenangan hati kita pada saat kita mengalami suatu masalah, kita mengalami suatu kesulitan, kita mengalami suatu problematika kehidupan. Allah menenangkan hati kita. Kalau Allah sudah redho, ya, pasti memberikan karunia kepadamu sehingga kamu dulu redho dulu akan ujian. Ingat dalam surat yang kedua
ayat 282, Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah nggak akan menguji suatu hambanya tanpa kesanggupan. Jika sudah tidak sanggup dengan ujian Allah, ngadu kepada Allah, ya Allah, aku mohon, aku sudah tidak sanggup lagi. Aku sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan kehidupan ujian ini. Tolong engkau berikan keredaan, jalan keluarnya, agar kesusahannya ini segera, masalah ini segera diatasi. Itu Allah redol, sehingga kita mendapat ketenangan hati. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kamu gak berpikir, bukankah dia mendapatimu sebagai orang yatim, lalu dia melindungimu? Lihat Rasulullah ini, Allah contohkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah engkau pada masa lalu, pada saat sekarang ini engkau ada masalah, masa lalu engkau pada saat ayahmu meninggalkan engkau, pada saat engkau di kandungan, kemudian Allah kasih jalan keluarnya, kemudian ibunya meninggal dunia, Allah kasih jalan keluarnya, dijaga oleh pamannya, kemudian pamannya meninggal dunia yang disayangi oleh Rasulullah, Allah kasih jalan, Allah berikan kebahagiaan dengan menikah. Kemudian puncaknya, yaitu Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi Rasul yang akhir. Itu sebabnya Allah memberikan perlindungan. Jadi, jika kita ada masalah, ada ujian, ada cobaan ekonomi, apapun bentuknya, kita lihat pemberian-pemberian kesenangan yang dulu kita alami, yang dulu kita rasakan, yang dulu kita menikmati, bukankah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, sekarang Allah berikan ujian, musibah, masalah. Untuk apa? Untuk mengangkat derajat kamu, sehingga kehidupan masa lalumu akan menjadi kehidupan yang menjadi suatu peringatan, sehingga pada masa depan kamu akan lebih baik kehidupannya itu. Wa wajadaka dolan pahada. Dan mendapati sebagai seorang yang tidak tahu tentang syariat, lalu ia memberimu petunjuk. Jadi Allah kasih petunjuk kepada kita. Jika kita menghayati surat Ad-Duha sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wajadaka ailan fa'agna. Dan mendapatimu sebagai seorang yang miskin, yang fakir, lalu dia memberimu kecukupan. Dulu kita pada saat kita selesai sekolah, kita kan tidak punya apa-apa. Kemudian Allah kasih rezeki. Nah, jika kehidupan kita, mohon maaf, kekurangan ekonomi, kekurangan keuangan, krisis keuangan, daripada saat kita muda maupun pada saat kita sekarang ini sudah mempunyai anak, kok kurang-kurang. Ingat, satu kesalahan sahabat-sahabat Buya Helmi, yaitu kurang mendekatkan diri kepada Allah dan tidak redo akan kehidupannya. Itu. Kalau kita sudah mendekatkan diri, hidup kita tidak akan kekurangan. Hidup kita tidak ada kepakiran. Ada saja petunjuk rezeki dari Allah. Cuma kapasitasnya apa? Kapasitasnya sesuai dengan kekuatanmu, aktivitas kegiatan sehari-hari. Kalau kapasitasnya kamu menjadi intelektual, kemudian kamu ada untuk memperoleh kekayaan, maka dari pikiran intelektual kamulah itu Allah berikan kekayaan. Atau dari tenaga, Allah berikan kekayaan dari tenaga. Tapi kalau tidak punya pekerjaan, hanya doa saja, ya berpikir saja, karena Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar, bekerja. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalannya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Itulah petunjuk
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu surat, yaitu surat At-Tuha. Singkat kata, dalam konten kali ini, petunjuk Allah agar hamba-hamba Allah mendapat hadiah Allah ketika mengalami kesulitan, mendapat petunjuk Allah, mendapat ridha Allah, mendapat keberkahan Allah ketika mengalami kesulitan, yaitu surat Al-Insyirah. Yaitu artinya perkeluasan, kelapangan. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Itulah janji Allah di dua surat itu, agar kita mengalami fokus dari kedua surat itu. Yang pertama, Allah memberikan ketenangan pada jiwa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga apabila kita dulunya kaya, dulunya makmur, dulunya sejahtera, Allah beri ujian kekayaan kita menjadi miskin, kita move on kembali. Ya Allah, aku minta ridho Engkau agar aku move on kembali, sehingga hartaku yang kemarin habis dapat kembali lagi. Jadi jangan menyalahkan Allah. Innallaha zanni ala abdi. Sesungguhnya prasangka Allah adalah sama seperti prasangka hambanya. Kalau hambanya berprasangka buruk, ya Allah, kenapa Engkau berikan musibah ini kepadaku? Apakah Engkau nggak sayang? Berarti buruk sangka sama Allah. Padahal Allah sangat sayang. Sebagaimana Allah nggak akan meninggalkanmu dan juga tidak membencimu, malah Allah sayang. Yuk, mari sahabat-sahabat Buya Helmi, setelah menyaksikan konten ini, tambah meningkatkan diri kepada Allah, ketuk pintu langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah ridho, sehingga kita keluar dari kesulitan yang kita alami pada saat ini. Dalam konten yang lalu, Al-Fakhir Buya Helmi sudah membahas tentang amalan-amalan surat Al-Insyirah, supaya keluasan, kelapangan, kesempitan. Jika ada kesempitan, Allah luaskan, Allah hilangkan kesempitan itu, Allah luaskan rezeki. Semoga bermanfaat. Apabila konten ini mempunyai makna fastabiqul khairat, kebaikan, maka sahabat Buya Helmi mendapat pahala jika men-share. Jangan lupa subscribe, like jika suka, dan komen jika ingin bertanya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.